kasih kesempatannya Mbak Tiara. Selamat salam juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan diri saya Deus. Aku founder Gurita.com dan saat ini melakukan beberapa performance marketing project beberapa brand yang aku nggak bisa mention. Sebelum di Gurita bergabung sebagai marketing director untuk Google Hub Seoul Electronics USA. Sebelumnya di head buat e-channel development di Indo 1 itu. Sebelumnya lagi pernah di IdeaWorks, digital marketing, head of digital marketing dan performance marketing untuk social media dan Google Ads. Sebelumnya lagi di Comly, Google. Anyway, salam kenal buat teman-teman yang di sini. Hari ini Bapak, mohon maaf, sepertinya suaranya agak mendam ya Pak ya? Suaranya kecil. Agak dekat. Kayak gini kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Ini agak lebih jelas ya. Kayak gini kedengeran? Iya, iya. Oke. Aku izin share screen ya. Boleh Pak, udah bisa belum ya? Ini sih udah. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Kemarin sama Mbak Tiara sempat meminta untuk sharing tentang optimasi potensi dan strategi UKM dari lokal menjadi global. Sebelumnya aku pengen sharing sedikit tentang Gurita. Apa sih Gurita itu? Gitu. Jadi Gurita itu startup yang kita bangun yang tujuannya adalah untuk membawa Indonesia local business, brand-brand Indonesia ke dunia, mengglobalkan brand-brand Indonesia ke dunia. Seperti beberapa brand yang kita sudah sempat lihat gitu ya, untuk sempat dibawa ke internasional gitu, seperti Indomie. Kemudian ada beberapa brand lain gitu ya, sempat mencoba untuk masuk ke pasar global gitu, kayak Caplang dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa brand baru seperti Erigo gitu yang sempat tampil di acara-acara internasional. Nah, problemnya ada nggak sih demand-nya di pasar internasional? Objektifnya Gurita adalah untuk create that demand. Kepada siapa? Yuk kita coba. Nah, ini e-commerce outlook untuk dunia. Jadi uang yang berputar di pasar dunia melalui e-commerce itu ada sekitar 3,5 triliun USD. Nah, dari 3,5 triliun ini di Southeast Asia, di Asia Tenggara, itu ada 28 billion USD. Masih kecil, persentasenya masih kecil untuk pasar Southeast Asia. Didominasi oleh mana sih uang ini ada? Didominasi oleh China, 1,9 triliun USD dari sana. Kemudian di-follow oleh USA yang ada 587 billion USD. Dilanjutkan oleh UK, Jepang, South Korea, dan lain-lain. Sementara by the end of the day, di tahun 2019, Indonesia cuma kontribut 9,5 billion USD untuk ekspor
di e-commerce melalui beberapa marketplace internasional. Nah, sebelumnya lagi kita lihat perbedaan harganya, potensial produknya dia gimana sih? Kita lihat komoditi-komoditi yang lumayan yang lumayan rame di Amazon. Contohnya Sumatera Gayo Arabica, kopi Sumatera Gayo. Di Amazon harganya $22, di Indonesia harganya $7, 3 kali lipat perbedaannya. Kemudian ada teh misalnya, Tetley Black Tea sama teh celup sosro. Teh celup sosro lumayan brand yang dikenal secara lokal. Tapi by the end of the day harganya teh sosro satu kotak itu dibandingkan dengan harga teh dengan kualitas yang sama di Amazon itu 19 kali lipat. Belum lagi yang lain-lain seperti bakmi GM dibandingkan dengan Thai Kitchen Noodle, perbedaannya 3 kali lipat. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya rata-rata harga Indonesia dibandingkan dengan harga e-commerce internasional, perbedaannya rata-rata 4 kali lipat dari harga Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya sebagian dari situ digunakan untuk sebagian tiga kali lipatnya gitu, 1 kali lipatnya kan adalah harga modal gitu, kemudian ada 3 kali lipat gitu. Dijadikan untuk price of logistik, price of fulfillment atau price of custom clearance untuk bisa mengenable produk-produk Indonesia ke pasar dunia. Nah, ini potensi, dan potensi ini cukup besar gitu. Beberapa saat terakhir Gurita berhasil mengirimkan per bulan 14 ton ini rata-rata di tahun 2021 kemarin. Kita rata-rata mengirimkan 14 ton 59.200 item dengan worth of value 740K produk. Barang-barangnya apa aja sih? Ada bakmi Aloy, ada bakmi Tiongsim, ada bakmi GM, ada bumbu bambu, ada keripik tempe, ada cuanki, macam-macam. Yang 80%-nya kita kirimkan ke Amerika. Baru ke Eropa, ke UK dan lain-lain. Nah, ini adalah kesempatan yang lumayan unik dan langka yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mencapai pasar internasional. How? Yuk kita lihat bagaimana cara melakukan digital marketing. Teman-teman pasti tahu fundamentals of digital marketing. Di mana digital marketing itu adalah real time, targeted, measurable. Itu pasti bahwa digital marketing itu bisa kita cek secara real time. Hasilnya tidak harus nunggu 1 atau 2 hari lagi. Saat ini ingin dicek ya hasil performance-nya saat itu keluar gitu. Terus targeted, kita bisa mentargetkan orang-orang dengan specific interest, specific behavior, demographic, location yang lebih dalam daripada advertising yang lain, daripada marketing channel yang lain. Di mana marketing channel terkadang hanya bisa mentargetkan beberapa target audience, sedangkan digital marketing bisa mentargetkan sampai benar-benar dalam. Bahkan hingga behavior, kebiasaannya audiensnya di dalam melakukan digital. Dan terakhir itu bisa diukur, measurable. Jadi selama itu bisa diukur, kita akan tahu persis bagaimana performance dari campaign marketing yang kita jalankan. Nah, sedangkan measurable-nya digital marketing itu sampai dalam kapasitas koma persekian gitu. Dimana benar-benar bisa diukur secara benar-benar dalam dari end to end, dari orang pertama kali melihat sampai orang membeli
yang kedua, ketiga, keempat. Itu bisa diukur gitu, di dalam digital marketing. Nah, dengan memanfaatkan ini aja gitu ya, udah untuk digital marketing ini, kita udah bisa memulai membangun customer journey-nya seperti apa. Bagaimana cara mentargetkannya, melalui apa gitu. Misalnya nih gitu, kita tahu bahwa customer journey jelas, ini basic digital customer journey. Di mana orang datang dari campaign pay per click, dari SEO, dari sosial, dari search display, anything. Akan landing ke landing page. Landing page-nya mau di mana aja terserah. Mau di mana aja terserah, mau di website oke, mau di sosial media oke, mau di aplikasi oke. Terserah. Yang penting bisa dibaca. Yang penting bisa dibaca dan bisa ditarget. Kemudian bisa ditarget ulang, masuk ke dalam page 2, kemudian bisa ditarget ulang sampai beli gitu ya. Kemudian bisa di-retain untuk loyalty. Ini customer journey basic dan platform apa yang digunakan untuk bisa melakukan customer journey ini gitu ya, untuk bisa memfollow customer journey. Ini yang basic. Namun, apa yang gue lakukan itu lebih advance. Di mana kita menggunakan matrix yang lebih cocok dengan sistemnya kita, di mana kita menggunakan pirate matrix. Objektif yang kita lakukan pertama itu adalah mencoba mendapatkan acquisitions. Acquisitions-nya itu berupa orang beneran customers. Jadi bukan kita memperhatikan tentang berapa yang melihat, berapa yang ngeklik tanpa melakukan hasil, tapi kita langsung masuk dalam funnel acquisitions. Di mana orang-orang melalui channel-channel yang kita pakai untuk acquisitions, kemudian kita activate sebagai generation, sebagai leads generation. Bagaimana cara mengaktifasinya adalah dengan menggunakan tools CRM, tools digital marketing gitu, untuk keep following up terhadap objektif apa yang diinginkan. Misalnya, kita ingin objektifnya dari campaign yang kita lakukan adalah melakukan pengiriman ke luar negeri ke temannya. Gitu. Untuk itu kita harus tahu dulu temannya ada di mana. Di Amerika kah, di Eropa kah, di Australia kah, di mana nih? Nah, kita create campaign itu terlebih dahulu. Campaign terbaru yang kita create itu adalah namanya yang cukup berhasil, namanya paket rindu. Jadi kita promote dulu ke orang-orang di sini di internal yang punya teman-teman di luar yang kangen terhadap produk-produk Indonesia. Kemudian kita kirimkan barang-barang itu ke sana yang isinya adalah produk-produk yang sudah bekerjasama dengan kita. Namanya paket rindu. Bila udah mendapatkan paket, itu adalah cara untuk aktivasi. Gitu. Jadi dari level 1 akuisisi, kemudian aktivasi, kemudian yang ketiga retention untuk terus-terusan bisa mengaktifasi. Kemudian yang keempat adalah referral, yang terakhir adalah revenue. Namanya pirate matrix. Kenapa namanya pirate? Soalnya ada 2A dan 3R. R itu biasanya pirate ya. Nah, ini customer journey yang Gurita lakukan dalam menjalankan campaign-nya. Begitu pula cost dan matrix-nya. Ada yang basic, ada yang lumayan advance. Cost and matrix misalnya. Awareness, kemudian acquisition, kemudian activation, kemudian order, kemudian sale. Berapa yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan awareness, akuisisi, activation, sama order. Agak berbeda dengan KPI, cost dan matrix dari yang biasa dapatkan. Biasanya kita kan menggunakannya cost dan matrix-nya apabila mendapatkan klik gitu. Nah, dalam hal Gurita, kita akan mulai menghitung apabila mendapatkan akuisisi. Di mana klik boleh semurah mungkin, boleh semahal mungkin, tapi kita punya cost per acquisition, hitungan cost per acquisition sendiri, cost per activation sendiri, cost per order sendiri, dan cocok nggak itu dengan PNL yang kita inginkan. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin Atau pertanyaannya
di akhir. Ya, mungkin boleh dilanjut dulu Pak sampai akhir, teman-teman nanti dikasih Oke. tahu. Nah, ini metrik cost dan KPI yang Gurita gunakan. Jadi agak sedikit berevolusi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah data driven marketing. Dari mana dulu? Gitu. Kita butuh data terlebih dahulu. Seperti Gurita tahu persis bahwa ada 12,8 juta diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Nah, data itu kita ambil dulu dari berbagai macam sumber. Kemudian kita buat insight. Tujuannya adalah untuk mentargetkan apa yang kita ingin lakukan. Nah, dari data ada beberapa flow yang kita lakukan untuk melakukan data driven marketing ini ya. Yang pertama data engineering dulu. Goalnya apa? Tujuannya apa? Kemudian platform internalnya kita seperti apa? Kemudian tagging sama implementation. Ini dulu, basicnya dulu. Kita menggunakan platform apa sih? Misalnya kita menggunakan platform Facebook dan Google. Gitu. Ada tagging, ada pixel-pixel yang harus ditanamkan di dalam website kita agar kita tahu performance datanya dari mana dan kita bisa follow performance itu dari end to end. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu bahwa goalnya apa dan kita harus tahu platform mana yang mau digunakan. Nah, ini engineering, step one. Kemudian baru kita integrasi. Dari bisnis insight yang melakukan di tengah tadi, baru diintegrasikan. Sesuai nggak data collections yang didapatkan dari beberapa channel tadi? Relevan nggak? Bisa nggak diintegrasi? Sama bisa nggak diimplementasi? Nah, baru habis itu kita buat dashboard-nya. Tampilkan angkanya, keluarkan performance-nya, karena data-data yang kita inginkan terkadang berbeda dengan data-data yang platform-platform berikan. Misalnya, rata-rata semua platform memberikan CPC, cost per click, sebagai acuan harga yang kita bayarkan setiap kali orang mengklik. Nah, sedangkan di dalam Gurita kita baru akan mulai menghitung apabila ada akuisisi. Sehingga terkadang kita tidak memasukkan cost per click ke dalam matrix dashboard-nya yang ada. Bagian itu gitu yang perlu ditulis sedikit sehingga kita sehingga dibutuhkan untuk bisa bikin visualization dashboard sendiri. Baik itu untuk marketing performance, conversion funnel, potensial buying customer, atau dashboard yang bisa di-customize se-fleksibel mungkin. Nah, ini data driven marketing yang kita lakukan untuk bisa menyesuaikan KPI, cost dan matrix yang tadi sebelumnya, yang agak advance yang kita bilang tadi itu, agar bisa sesuai dengan platform yang kita gunakan untuk melakukan marketing. Nah, kemudian di lain pihak ada customer data platform, di mana apabila kita sudah mengerti tentang customer-nya kita dari berapa touch point yang kita gunakan, campaign yang kita lakukan itu melakukan beberapa touch point. Misalnya ada yang campaign dari Facebook, ada yang dari Google, ada yang dari CRM, ada yang dari marketplace, ada yang dari programmatic, ada yang datang dari organics juga, ada yang datang dari sosial media, macam-macam. Touch point-nya digital itu macam-macam. Sehingga pada saat data itu digabungkan ke dalam customer data platform, kita bisa dapat single view of customer. Apa sih single view of customer itu? Single view of customer itu adalah data holistik dari customer yang kita inginkan, yang adalah customer-nya kita. Misalnya, contoh ya, pada saat ada orang yang follow kita di Instagram, ada namanya, kita tahu persis ada namanya di situ. Tapi kita tahu nggak nomor telepon? Nggak tahu kan? Data itu nggak bisa kita lihat di dalam Instagram. Kita tahu nggak alamat email?
Kalau dia cantumkan, oke, mungkin kelihatan. Tapi kalau tidak, mungkin nggak kelihatan. Nah, ini baru sosial media nih. Belum website. Dimana kalau orang masuk ke dalam websitenya kita dan tidak meninggalkan data apa-apa, mereka cuma akan tercatat sebagai cookies. Belum lagi di dalam aplikasi, belum lagi di dalam marketplace. Nah, data yang paling luas itu ada di dalam marketplace. Kenapa? Pasti ada nama, pasti ada alamat email, pasti ada nomor telepon, pasti ada alamat rumah, paling tidak pengiriman. Nah, data yang tadi, data e-commerce tadi yang cukup lengkap, kemudian digabungkan dengan data sosial media, kemudian digabungkan dengan data cookies, kita akan punya satu data yang menggambarkan audiensnya kita itu siapa. Nah, ini namanya customer data platform. Dari berbagai macam digital touchpoint, baik itu online maupun offline. Nah, apabila kita sudah tahu si account Instagram yang tadi ada namanya ternyata pernah belanja di marketplace-nya kita dengan alamat email A, dengan nomor telepon B, dengan produk purchase C, dengan alamat rumah D. Kita jadi tahu persis bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya. Produk apa yang dia suka. Karena kita tahu purchase history-nya dia di marketplace-nya kita. Nah, bagian ini yang butuh diolah panjang pada saat mentargetkan audiens yang agak rumit seperti gurita. Kita mentargetkan orang-orang di luar negeri, orang-orang Indonesia di luar negeri gitu. Cara paling simpelnya kayak gimana sih? Dengan bahasa. Kita set tempatnya di Amerika, gitu ya. Karena kita set orang-orang yang menggunakan Facebook di Amerika tapi menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, itu contoh yang paling simpel. Nah, kemudian digabungkan dengan data-data kita yang lain sehingga kita dapat holistic view dari apa yang dari customer-nya kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat capability seperti itu? Nah, untuk itu ada learning curve yang dilakukan dari moderate ke advance. Misalnya, teman-teman di sini yang terbiasa menggunakan iklan di Facebook maupun di Instagram maupun di Google tahu bahwa di Instagram itu bisa mentargetkan interest tersendiri. Misalnya, orang yang suka belanja makanan, orang yang suka fashion, orang yang suka smartphones, interest tertentu. Ini bisa dikembangkan dari mentargetkan interest menjadi mentargetkan behavior. Behaviornya seperti apa? Dari orang yang suka ke orang yang sudah terbiasa membeli. Terbiasa membeli itu bukan interest. Terbiasa membeli itu adalah behavior. Dari mana kita tahu kebiasaan membelinya? Dari menggabungkan beberapa data yang di atas tadi. Precise targeting adalah pada saat kita ingin mentargetkan spesifik produk ke orang-orang yang kita tahu persis akan tertarik terhadap produk itu. Namanya precise targeting. Terus dari single source of marketing strategy, misalnya gitu. Dari cuma menggunakan Facebook saja, atau cuma menggunakan Instagram saja, atau cuma menggunakan Google saja, gitu. Menjadi beberapa channel dalam beberapa waktu yang datanya kita bisa baca sama-sama. Nah, itu dari direct channel, misalnya online saja atau offline saja, menjadi beberapa channel yang lain, O2O bahasanya, online to offline atau offline to online. Untuk awareness kita menggunakan Facebook dan Instagram, untuk consideration kita menggunakan Google Search, untuk conversion kita menggunakan marketplace programmatic misalnya. Jadi ada beberapa channel yang kita gunakan dengan objektif sendiri-sendiri berdasarkan data yang sudah kita punya sebelumnya. Dari single channel ke omni channel,
Dari single source analysis ke multiple source analysis. Nah, ini adalah data driven learning yang bisa teman-teman mulai coba lakukan untuk bisa mendapatkan performance. Nah, ini to-do list-nya aja gitu, sedikit to-do list dari apa yang biasanya dilakukan oleh performance marketing marketer gitu. Pertama, offernya apa landing page yang bagus, yang bisa, yang sudah tertata dan sudah diintegrasikan dengan beberapa pixels dari beberapa platform tadi untuk mendapatkan datanya. Objektifnya adalah data. Fokus ke landing page, semua offer yang bagus. Kemudian yang kedua, A/B test dari KPI yang diinginkan. Di sini ada revenue driving KPIs. Kalau objektifnya adalah revenue, oke, gunakan revenue. Tapi kalau misalnya objektifnya adalah leads, gunakan leads. Kalau objektifnya adalah install, gunakan install. Dan optimize ke platform-platform atau effort-effort yang yang tujuannya adalah untuk KPI tadi. Terus pilih traffic source-nya dari mana. Misalnya untuk consideration kita menggunakan search tadi, misalnya Google Search. Untuk awareness kita menggunakan sosial media, untuk conversion kita menggunakan marketplace advertising tools misalnya. Kayak Top Ads, kayak Shopee Ads gitu. Nah, traffic yang mana yang paling yang masing-masing platform itu performanya paling bagus, pilih. Terus keempat, track and monitor as much as you can. Sebanyak-banyak yang teman-teman bisa lakukan. Track dan monitor. Jadi kalau misalnya ingin implement satu sistem ke dalam website, pastikan bahwa sistem itu bisa ada pixel untuk dibacanya, untuk bisa nge-track. Nah, kemudian be compliant. Bersahabatlah. Performance marketing itu tujuannya untuk membuat relationship antara kita, antara si performance marketer ini tadi dengan audiensnya untuk membuat mereka engage dan convert pada produknya. Itu objektif teman. Pastiin bahwa itu terjadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya share sore ini. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke pertanyaan kali, Mbak ya. Iya, boleh. Terima kasih Pak Rifki atas sharing seputar topik materi kita hari ini. Sangat berguna dan bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita semua, Sobat S yang sudah menyimak dari tadi. Nah, kan udah dapet tuh ilmu-ilmu dan sharingnya dari Pak Rifki. Mungkin bisa kalian ambil dan praktekkan nantinya. Kalau boleh aku rangkum dulu sekarang sedikit materi yang tadi telah Pak Rifki sampaikan, yaitu yang pertama dimulai kita telah melihat data, kemudian create that demand. Sebenarnya memang produk Indonesia itu kalau kata Pak Rifki memiliki potensi yang besar dalam pasar global. Lalu bagaimana gitu supaya kita bisa memasarkannya? Nah, kita bisa melakukan digital marketing. Nah, beberapa hal yang meliputi fundamental digital marketing itu sendiri, yaitu tadi seperti di PowerPoint ada real time, targeted, dan measurable. Sehingga apabila sudah melakukan digital marketing, sudah bisa membuat digital customer journey, dan melakukan keep following up terhadap objektif yang diinginkan. Jadi penting banget bahwa kita selalu tahu apa yang diharapkan. Begitu ya Pak ya. Nah, mungkin sekarang teman-teman kita buka nih sesi Q&A-nya, mungkin dari beberapa tadi ada yang kurang paham, mungkin ingin dijelasin ulang atau ada suatu yang ingin dikonsultasikan gitu, mumpung ada ahlinya, silahkan teman-teman sampaikan di chat Zoom, di chat kolom box ini. Mungkin ini udah ada satu Pak yang bertanya dari Rashif, katanya selamat siang Pak Rifki dan teman-teman ACE, perkenalkan saya Rashif, mahasiswa dari Bandung. Mau bertanya Pak, bagaimana pendekatan Gurita dalam meyakinkan UMKM untuk melakukan pemasaran secara digital, terlebih pengetahuan tentang teknologi dan digital di Indonesia masih belum menyeluruh. Mungkin itu relate sama beberapa kasus gitu ya Pak. Mungkin bisa dijawab Pak.
gimana caranya gitu ya untuk melakukan pemasaran digital ya, kita approach ke mereka melalui badan-badan yang berhubungan. Kita bekerja sama dengan Kemendak, kita bekerja sama dengan Kemenparekraf, kita bekerja sama dengan kantor wakil presiden gitu untuk membuat campaign-campaign. Mereka punya UMKM bawahan yang lumayan banyak. Apabila itu disupport oleh mereka dan kita menjadi trainer untuk itu, nah kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang seperti ini kepada si UMKM tadi. Gitu. Jadi gimana tadi gitu caranya ya meyakinkan UMKM untuk memasarkan secara digital? Ya kalau saya pribadi nih gitu, ya dengan angka di marketplace tadi ya, berapa revenue yang didapatkan, berapa effort yang dikeluarkan. Kalau revenue yang didapatkannya berkali-kali dari effort yang dikeluarkan, ya harusnya tertarik. Itu angkanya. Biasanya orang akan tertarik dengan angka dari berapa revenue nih, yang berapa target yang akan didapatkan. Misalnya dengan melakukan pemasaran secara offline dibutuhkan 5-7 orang, yang harus dibayar 5-7 orang. Secara digital cuma butuh 1 atau 2 gitu, dengan cost yang sama. Jadi kalau aku selalu berusaha meyakinkan dengan data. Datanya bagaimana? Performanya kayak gimana? Kalau misalnya datanya kurang juga nih, anggap saja dengan melakukan digital marketing, setelah dibandingkan ya dengan digital marketing dan offline, ternyata masih untung offline nih. Jangan digunakan digital marketing, gunakan offline. Gitu. Jadi meyakinkan untuk melakukan pemasaran secara digital, lihat potensinya. Kayak berangkat ke Amerika gitu untuk menawarkan satu barang atau hubungin teman atau ngirim gitu. Ngirim barang dulu gitu. Itu aja udah cost. Kasih tahu itu gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Facebook gitu ya, atau Instagram gitu, kemudian beriklan ke negara itu dengan menunjukkan itu ke orangnya gitu. Jadinya jauh lebih mudah. Atau misalnya Zoom call sama teman yang dikirimin barang tadi gitu. Ini loh barangnya gitu. Kan bisa kelihatan. Cost-nya nggak berapa banyak dan itu digital. Daripada kita harus mengeluarkan uang untuk mengirim barangnya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya dia sudah berada dalam fase consideration, kelihatannya barangnya menarik, boleh dong nyoba, baru dikirimin. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya. Jadi begitu ya, meyakinkan lewat data. Karena kalau udah ada data tidak bisa didebat lagi ya Pak ya. Nah mungkin itu ada Pak yang minta katanya ceritain Erigo dong Pak, gimana sih sampai bisa masuk pasar global gitu Pak. Sebenarnya bukan masuk pasar internasional sih. Pasarnya Erigo itu masih pasar lokal sebenarnya. Tapi orang lokal ngelihat Erigo ada di internasional, jadinya merasa lebih Erigo di internasional. Jadi pembeliannya di lokal jadinya meningkat terus karena merasa bahwa Erigo punya pride, punya Indonesian pride gitu. Tampil di New York, tampil di billboard di Central Park gitu. Itu kebanggaan tersendiri. Yang ngelihat siapa? Yang ngelihat orang Indonesia, bukan orang sana. Yang ngelihat orang Indonesia, media yang membesarkan adalah media yang dilihat di Indonesia. Sehingga penjualannya terjadinya lebih banyak di Indonesia. Masuk pasar globalnya masih struggling kok. Itu contoh simpelnya aja gitu. Jadi sebenarnya target audiensnya bukan target global sebenarnya. Ada cassava chips, itu mentargetkan pasar global. Jadi dia nyewa warehouse di San Francisco sama di New York, dan dia mengirimkan 2 atau 3 ton chipsnya ke sana untuk dipasarkan di sana. Nah, itu baru target internasional. Karena sudah mengirimkan tontonan barang ke sana. Sama seperti Bami GM. Bami GM itu setiap bulan Gurita mengirimkan 20.000 piece Bami GM ke San Francisco area.
tiap bulan. Bumbu gado-gado boplo kita mengirimkan 18.000 piece ke Australia setiap bulan. Sambal buridi dan lain-lain. Nah, ada produknya dengan kuantitas yang banyak. Gitu. Nah, itu baru target global. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak Rifki. Mungkin ini ada juga nih Pak yang masih pengen dijelasin terkait campaign, katanya masih bingung. Mungkin bisa step by step awalnya banget kali ya Pak dari Bapak tipsnya gitu. Secara simpelnya saja Pak untuk campaign. Campaign apa nih Pak? Aku butuh tahu dulu. Yang mau dijelasin itu campaign apa? Campaign itu adalah apa ya? Campaign itu adalah salah satu project yang kita lakukan untuk tujuan tertentu. Itu campaign. Campaign marketing, project yang kita lakukan untuk melakukan marketing. Sales campaign, salah satu kegiatan, project yang kita lakukan untuk mendapatkan sales. Nah, itu campaign. Jadi, durasi tertentu, effort tertentu untuk mendapatkan objektif tertentu. Itu campaign. Nah, itu secara simpel tentang campaign. Campaign marketing yang dilakukan, misalnya ada objektifnya sendiri-sendiri. Misalnya, objektif campaign-nya adalah untuk awareness, untuk bikin orang tahu tentang produknya. Jadi dalam durasi waktu tertentu, orang akan melihat produk itu terus-terusan. Baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di mana saja. Pada saat orang mencari tentang sebuah produk, produknya akan tampil. Nah, itu yang namanya marketing campaign untuk objektif awareness. Objektif sales lain lagi. Objektif retention lain lagi. Objektif retention mungkin tidak menggunakan digital banyak, mereka menggunakan WhatsApp lebih banyak atau telepon untuk menghubungi orang-orang yang sudah dapat leads-nya. Jadi campaign berbeda-beda untuk masing-masing objektif, tapi durasi waktunya ada. Oke? Cukup simpel nggak? Sebenarnya tadi orangnya sepertinya kelip Pak, dia baru join setelah Bapak selesai jelaskan. Diulang nih. Mungkin pada Mbak atau Pak Untung, apakah sudah bisa mendengar jawaban dari Pak Rifki? Atau boleh Bapak jawab yang ini lain juga, ada yang nanya nih, bagaimana caranya supaya produk kita tetap relevan dan sesuai dengan tren global, mengingat persaingan global sangat ketat dan produk kita gampang dilupakan orang. Nah, research. Tetap relevan itu artinya kita tetap mengikuti tren yang ada. Tetap mengikuti kemajuan zaman yang ada. Nah, itu yang membuat relevan. Produknya tidak harus benar-benar berubah, enggak. Berhubung di sini kita ngomong tentang marketing ya, marketingnya harus tetap relevan. Jadi, aku kasih contoh. Coca-Cola dengan Pepsi itu adalah air gula. Basicnya itu adalah air gula. Oke, semua orang tahu bahwa Coca-Cola dan Pepsi itu adalah air gula. Air gula karbonat. Kalau melihat itu saja, produknya akan sangat gampang dilupakan. Tapi masing-masing punya brand related sendiri yang membuat produknya relate tentang satu yang susah agak dilupakan. Misalnya, Coca-Cola selalu membawa campaign tentang kebersamaan. Kebersamaannya itu yang tidak akan dilupakan. Nah, tapi kebersamaan itu punya tren sendiri-sendiri. Kebersamaan pada saat perang antara India dan Pakistan gitu. Coca-Cola membuat campaign itu, menghubungkan orang India dengan Pakistan dengan cara Coca-Cola. Nah, Rusia dengan Kroasia kemarin, Rusia dengan kemarin apa? Rusia dengan apa yang mau perang beberapa saat baru gitu. Itu tren yang baru gitu kan. Kemudian bisa dilakukan oleh Coca-Cola untuk menghubungkan dua itu. Kenapa? Karena brand related adalah kebersamaan. Itu Coca-Cola. Pepsi adalah inovasi dan take challenges.
Sehingga semua campaign yang dia jalankan itu related dengan dengan sesuatu yang berbau challenging. Dia melompatkan orang dari atmosfer gitu. Dia membuat campaign olahraga yang terbaru tentang hip hop kemarin di halftime-nya Super Bowl. Nah, paling baru ngebawa kembali Dr. Dre dan teman-temannya gitu ya, yang terkenal di tahun 90-an gitu kan. Nah, itu membuat brandnya tetap related terhadap perkembangan zaman. Sehingga jangan pikirkan produknya. Produknya adalah produk. Produk adalah produk. Produk punya keunikan sendiri, produk punya kualitas sendiri. Tapi yang membuat itu tetap relevan itu adalah psikologi di belakang produk itu. Pengen direlatekan dengan apa sih? Pengen disambungkan dengan apa? Nah, itu yang akan membuat produknya nggak gampang dilupakan oleh orang. Itu mungkin ya. Baik Pak, mungkin untuk partisinya pertanyaannya dicukupkan karena keterbatasan waktu. Kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Avi. Katanya untuk bisa global pasti akan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan akan sangat sulit, belum lagi jika modal terbatas. Untuk mengatasi persoalan ini, apakah ada platform yang bisa bantu atau adakah tips yang bisa langsung kita praktekkan? Terima kasih sebelumnya Pak. Katanya gitu. Oke. Punya Facebook kan? Apa tadi namanya? Avi. Afi Aulia, oke. Sekarang coba buka Facebooknya, kemudian cari fanpage namanya Food FOOD Depot. Depot itu tempatnya di San Francisco. Semua orang yang udah menjadi fansnya dia, yang bergabung di dalam grup itu, bisa menjual makanan Indonesia di sana. Posting aja produknya di situ. Kemudian bikin PO seperti yang biasa lakukan Instagram. Kemudian apabila udah ada yang beli, dikumpulin beberapa. Apabila udah sampai 10 kilo, kontak Gurita. Kita akan mengirimkan produknya itu ke sana dengan harga yang ringan. Sesimpel itu. Coba aja dulu promo di beberapa fanpage, beberapa grup di luar negeri. Memang kalau kita pengen tampil di New York ya seperti yang Rigo lakukan, mahal banget. Atau tampil di New York Fashion Week, mahal banget. Tapi posting produk di dalam grup Indonesia di Amerika nggak mahal kan? Kalau ada yang mau beli, kumpulin 10, dapat 10 kilo, kirimkan lewat Gurita. 230.000 per kilo. 2,3 juta untuk mengirimkan 10 produk tadi ke sana. Harganya tinggal dinaikin, dikalkulate. Tadi kan kita udah ngelihat perbedaan harganya. Teh aja itu 19 kali lipat harganya. Kopi 3 kali lipat harganya. Kali lipatnya itu dikalkulasi dengan harga pengirimannya. Ada kok sisanya. 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Lebih mahal daripada harga yang dijual di Indonesia. Aku mau kasih contoh satu lagi, tapi ini di handphone. Sebentar ya. Ini kelihatan nggak sih? Tidak terlihat Pak, karena Bapak pakai background blur. Blur tuh kalau nggak blur. Kelihatan nggak sih? Oke. Itu tahu produknya kan? Itu Fresh Care. Harga pack of 20 itu harganya $50. Fresh Care berapa sih harganya? Di Amazon Fresh Care harganya $50 untuk 10 ya. Jadi artinya satuannya $5. $5 itu 15 kali 5 berapa sih? 15.000 kali 5.
75.000 untuk satu botol Preskar. Berapa sih botol Preskar di Indomaret? Nah, yang kayak gitu recalculate ulang, dihitung ulang, kemudian coba dibuka. Sama kok ngebuka store di Amazon sama ngebuka store di Tokopedia, yang susahnya adalah kartu kreditnya apa nih? Alamat kartu kredit sama alamat paspor harus sama gitu, dan harus bahasa Inggris. Itu bagian yang agak ngejelimet pada saat mendaftar. Tapi setelah itu nggak tahu. Bisa membalas ya. Baik, Wah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sekaligus penutup kali ya. Katanya, sekarang sudah banyak sekali inkubator-inkubator yang menampung UMKM Indonesia. Gimana caranya agar branding produk kita dapat dilihat menarik di pasar global? Dan hal apa saja yang harus kita lakukan agar tetap konsisten dengan produk yang ingin kita pasarkan di pasar global? Yang mana ya tadi? Ini dari Dinda Lestari, Pak. Dinda Lestari di... Ini saya kirim ulang. Oke. Inkubator menampung UMKM Indonesia. Bagaimana caranya agar branding produk kita dapat dilihat menarik di pasar global, dan apa harus kita lakukan agar tetap konsisten dengan produk yang ingin dipasarkan secara global. Itu tadi research. Banyak tools yang bisa dilakukan untuk research. Ambil sampel, ambil contoh. Contoh yang paling gampang itu adalah marketplace. Orang belanja marketplace sama orang belanja produk offline itu sekarang lebih banyak orang belanja produk marketplace. Sehingga apabila kita menggunakan marketplace sebagai tools, kita punya tools digital untuk mengambil sampel produk apa, brandingnya seperti apa, yang banyak disukai sama orang. Nah, kalau di Amazon ada namanya Helium 10. Kalau di Tokopedia ada namanya Markin, Marketing Intelligence, Markin auto promosi. Nah, di platform-platform seperti itu, mereka menampilkan produk apa yang paling laku, harganya berapa, terjual berapa banyak, dalam durasi berapa lama. Nah, yang seperti itu gitu. Yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa tetap konsisten melakukan produk apa yang ingin kita pasarkan secara global. Lihat sampelnya. Seperti aku bilang tadi beberapa kali, selalu lihat datanya. Produk apa yang banyak dijual di Amazon sekarang? Produk itu yang kita jual di Amazon. Bandingkan. Misalnya produknya ada ring light gitu, ada 1.000 seller gitu yang menjual. Kemudian ring light tapi pegangannya doang, pegangan ring light gitu. Yang ngejual cuma 100 orang, tapi terbelinya karena penjual ring light-nya banyak, yang terbelinya sama dengan kuantitinya dengan ring light-nya, padahal cuma pegangannya doang ya. Nah, tapi yang dijual cuma 100 orang, ya udah masuk ke pasar itu. Jual produk pegangan ring light-nya daripada ngejual ring light-nya. Dan itu tetap harus research. Lihat terlebih dahulu. Kalau di Amazon itu pakai Helium 10. Ada satu lagi, lupa namanya apa. Kalau di Tokopedia aku pakainya Markin Auto Promosi. Itu beberapa tools yang bisa digunakan gitu untuk bisa melakukan market research. Itu sih. Oke, baik. Mungkin tadi sudah terjawab pertanyaannya, dan karena mohon maaf waktu kita yang terbatas nih teman-teman. Mungkin sesi Q&A kali ini kita sudah cukupkan dulu. Semoga semua pertanyaan yang ditanyakan tadi dapat terjawab dan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Tapi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, jangan berkecil hati karena teman-teman bisa banget tanya lagi lewat grup webinar atau grup komunitas Ace Commerce ya. Nah, teman-teman juga bisa drop pertanyaan dan berdiskusi melalui forum yang ada di website acecommerce.org.
Nah, sebelum ditutup, aku ingin menyampaikan informasi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru mau memulai bisnis tapi bingung mulainya gimana atau mungkin masih takut atau ragu untuk memulai bisnis skala yang besar dengan modal yang besar juga, di sini Ace punya solusinya. Kalian bisa coba dengan jadi reseller di Asia Commerce. Di program reseller ini, kalian bisa mengakses ratusan katalog produk dari berbagai kategori seperti produk kesehatan, elektronik, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Kemudian Asia Commerce, bagi kalian yang tertarik untuk menjadi reseller di kita, gampang banget caranya. Cukup download aplikasi Asia Commerce yang tersedia di iOS dan Android, kemudian melakukan verifikasi dengan upload selfie dan KTP. Semoga informasi yang sudah disampaikan seputar peluang bisnis dan program reseller S dan dapat membantu para sobat Ace ya. Mungkin cukup sekian dari aku. Mungkin dari Pak Rifki ada closing statement atau ingin menyampaikan beberapa hal lagi nih Pak, boleh banget. Indonesia itu kaya. Kita percaya bahwa Indonesia itu kaya banget. Ini yang kita usaha lakukan untuk Indonesia, tapi tetap kita butuh support dari teman-teman untuk melakukan itu sendiri. Karena kita nggak bisa membantu kita nggak bisa membantu sekian banyak UKM dan kita melakukannya sendiri. Nah, teman-teman, coba lakukan dari yang paling basic terlebih dahulu untuk mencapai pasar internasional. Indonesia itu produknya kaya, produknya kaya, kualitasnya bagus, harganya sangat bersaing. Sangat sayang. Itu aja sih mungkin. Baik Bapak, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi atas ketersediaannya dan materi ilmu yang sudah Bapak berikan pada acara hari ini dan juga seluruh partisipan yang hadir pada hari ini. Karena sayang sekali kita udah berada di penghujung acara dan sampai juga ke batas waktu untuk webinar kali ini. Terima kasih atas antusiasme dari para Sobat Ace dalam webinar hari ini. Semoga semua pertanyaan yang ditanyakan tadi kan udah terjawab ya dan bisa diambil manfaatnya pada hari ini. Kami dari segenap tim Ace mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Selamat sore Sobat Ace semuanya. Terima kasih Pak Rifki. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini.